Pengertian antropologi. Antropologi berasal dari dua kata, yaitu anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu, sehingga dapat disimpulkan bahwa antropologi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Antropologi menurut Haviland. Antropologi merupakan studi tentang umat manusia, berusaha menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya, serta untuk memperoleh pengertian lengkap tentang keberagaman manusia. Antropologi sendiri memiliki beberapa cabang ilmu. Salah satunya adalah antropologi ekonomi yang akan kita bahas dalam video ini. Antropologi ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari sistem mata pencaharian. Awalnya dari adaptasi terhadap lingkungan hingga menimbulkan suatu budaya. Berikut saya tampilkan struktur atau tahap-tahap perkembangan mata pencaharian masyarakat melalui kacamata antropologi. Pertama, berburu dan meramu. Pada masa berburu dan meramu adalah masa di mana awalnya manusia hidup berpindah-pindah tempat atau nomaden dan mengambil apa saja yang ada di alam untuk bertahan hidup. Kedua, beternak. Di masa ini, manusia sudah mengetahui cara menjinakkan hewan-hewan yang mereka temui di hutan, sehingga hewan-hewan tersebut dapat mereka pelihara. Ketiga, bercocok tanam di lahan kering. Pada fase bercocok tanam ini, manusia sudah tidak lagi hidup berkelompok. Masyarakat sudah mulai individualis. Ego telah muncul dalam sistem berladang ini. Sistem ini telah menimbulkan kepemilikan pribadi untuk ladang dan tanaman, sehingga menyebabkan timbulnya konflik. Keempat, mencari ikan. Pada tahap ini, bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai ataupun di pinggir sungai, perlahan-lahan mereka mulai mengenal mata pencaharian nelayan untuk bertahan hidup, sehingga mereka mulai membuat alat-alat sederhana untuk mencari ikan. Kelima, bercocok tanam di lahan basah. Pada tahap ini, masyarakat sudah mulai mengenal sistem irigasi agar tanaman yang terletak di bagian atas mendapat pasokan air. Pada tahap ini, masyarakat juga sudah mulai mengenal sistem perdagangan atau jual beli yang sebelumnya hasil tani hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sendiri. Namun seiring berkembangnya zaman, masyarakat semakin pandai dalam bertani dan hasil dari pertanian yang semakin banyak, maka diciptakanlah sistem jual beli meskipun masih menerapkan sistem barter atau penukaran barang dengan barang. Tokoh-tokoh antropologi ekonomi Adam Smith dan Malinowski. Pertama, Adam Smith. Adam Smith adalah salah satu tokoh antropologi ekonomi. Ia menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya itu mementingkan diri sendiri atau self-interest. Dia juga menjelaskan bahwa suatu lingkungan, individu-individu dengan motif yang sama akan menghasilkan persaingan. Kemudian persaingan itu akan menghasilkan penyediaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dalam jumlah yang dikehendaki serta dengan harga yang tepat. Kedua, Malinowski. Dalam bukunya menganalisa dan menjelaskan secara rinci budaya Kula, ada tukar-menukar hadiah yang dilakukan suku Trobriand dan suku bangsa lain yang tinggal di pulau berdekatan dengan mereka. Kula mengedarkan pertukaran dua jenis benda yang dilansir dalam dua arah yang berlawanan, kalung panjang terbuat dari kulit kerang merah yang disebut sulava dan gelang-gelang dari kulit kerang putih yang disebut dengan moali. Sejarah antropologi ekonomi. Antropologi ekonomi berkembang sejak akhir abad ke-19 dan awal ke-20 ketika Malinowski melakukan penelitian di Kepulauan Trobriand. Dalam kajian ilmu ekonomi modern, kegiatan ekonomi pada intinya berpusat pada kegiatan produksi barang, distribusi mendeliverkan barang pada konsumen, dan akhirnya pada proses konsumsi. Semua proses ini juga terjadi dalam kehidupan ekonomi masyarakat tradisional, walaupun tidak begitu mendapat perhatian dari ahli ekonomi karena lebih memusatkan perekonomian pada tingkat global. Dalam sistem mata pencaharian hidup, para antropolog juga memperhatikan sistem produksi lokalnya, cara pengolahan sumber daya alam, cara pengumpulan modal, cara pengarahan, dan manajemen tenaga kerja.
teknologi dalam sistem produksi, sistem distribusi pasar, dan proses konsumsinya. Kalau dirinci lebih jauh lagi, di dalamnya dikaji bagaimana keterlibatan keluarga dalam mengkonsumsi suatu barang. Juga sistem distribusi seperti apa yang digunakan, siapa saja yang terlibat dalam proses produksi, dan lain sebagainya.